Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan 4 saksi ahli pidana dari KPK. Keempat saksi ahli yang dihadirkan KPK akan memberikan keterangan untuk menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, KPK telah menyerahkan 153 bukti tertulis yang meliputi surat-surat administrasi penindakan, berita acara pemeriksaan, dan dokumen lain yang mendukung penetapan Hasto sebagai tersangka. Sementara itu, menurut pihak Hasto Kristianto, bukti tertulis yang telah diserahkan KPK sebagian besar cacat formil karena menggunakan berkas lama persidangan dan bukan merupakan dokumen asli, melainkan dokumen salinan. Hasto Kristianto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Kemarin, hari ini adalah agenda dari KPK untuk menghadirkan ahli. Kalau rangkaian persidangan pra-peradilan dari awal jawaban termohon, kemudian bukti surat dari pihak termohon, dari pihak KPK, kemudian dari ahli. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana ahli bisa menjelaskan atas BAP-BAP yang menurut kami cacat secara hukum gitu loh. Kopi dari kopi yang dilegalisir, kemudian ada juga fotokopi yang terpotong, kemudian ada yang dari print out. Nah, ini yang nanti kita akan pertanyakan kepada. Sudah dapat informasi. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan pra-peradilan terhadap Hasto Kristianto, hari ini pemirsa sudah ada rekan Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Jen. Sidang hari ini KPK disebut akan menghadirkan 4 saksi ahli pidana. Sudah adakah konfirmasi siapa saja yang akan hadir? Ya, Ayah dan juga pemirsa, ya betul sekali hari ini agendanya mendengarkan keterangan saksi ahli, yakni ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak termohon atau dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan untuk saat ini sudah hadir 2 saksi ahli, yakni ahli pidana, yakni ada Priya Jatmika dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga ada Erdianto Effendi dari Universitas Riau. Dan kalau di dalam sana kita dengarkan di dalam persidangan ini masih memperdebatkan terkait dengan penyidikan dan juga penyelidikan, di mana ini juga masih menjadi perdebatan antara kedua belah pihak, baik pemohon ataupun termohon, di mana kalau dari pihak pemohon atau dari pihak Hasto Kristianto sendiri merasakan bahwa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak melalui penyelidikan dan juga penyidikan, melainkan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu kalau dari sisi termohon atau KPK sendiri menyampaikan bahwa proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh KPK dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka ini sudah benar. Dan di dalam sana masih memperdebatkan bagaimana prosedur penyelidikan dan juga penyidikan yang baik dan benar sehingga dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karena kalau kita dengarkan tadi, penyelidikan ini merupakan proses apakah terjadi tindak pidana, kemudian lanjut ke penyidikan dalam prosesnya atau prosedurnya, yakni mencari bukti-bukti. Nah, di mana dalam proses penyelidikan dan juga penyidikan ini seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika penyidik ini dapat menemukan secara langsung kalau orang tersebut melakukan tindak pidana ataupun melalui operasi tangkap tangan atau melalui laporan dan juga pengaduan. Nah, ini masih menjadi teka-teki. Bagaimana penyidik bisa menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka sementara belum melakukan penyelidikan dan juga penyidik. Sementara itu penyidik yang pada saat Juni 2024 lalu menyita barang-barang Hasto Kristianto dan juga stafnya yang bernama Kusnadi ini sampai saat ini belum dihadirkan di persidangan. Sementara kalau dari pihak pemohon atau dari pihak Hasto Kristianto sendiri memang sudah meminta pihak termohon atau KPK untuk menghadirkan penyidik Rosa untuk bersaksi atau membuka statement di pengadilan terkait penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, dan pada saat itu menyita barang-barang Hasto Kristianto dan juga stafnya Kusnadi karena
Kalau menurut pihak Hasto Kristianto sendiri, prosedur ini belum sesuai atau masih cacat formil. Di mana pada saat Hasto Kristianto pada Juni 2024 lalu diperiksa di KPK, ini bukan sebagai calon tersangka dan juga stafnya yang bernama Kusnadi juga bukan diperiksa sebagai saksi. Namun dari pihak KPK langsung menyita barang-barang Hasto dan juga Kusnadi sebagai barang bukti untuk dihadirkan. Dan hari ini dari pihak KPK juga mengatakan kalau hari ini mereka menghadirkan barang bukti yang merupakan barang-barang yang disita pada Juni 2024 lalu. Salah satunya adalah handphone atau telepon genggam milik Hasto Kristianto dan juga milik Kusnadi. Selain itu yang menjadi perdebatan di sini juga dokumen-dokumen atau bukti tertulis yang dihadirkan atau yang diserahkan oleh pihak termohon atau KPK. Di sini pada hari kemarin KPK sudah menyerahkan 153 bukti, namun pernyataan dari pihak Hasto Kristianto sendiri menyatakan kalau bukti-bukti tertulis yang diserahkan oleh KPK ini sekitar 80% atau sebagian besar ini tidak sah atau cacat formil. Karena dokumen tersebut yang pertama merupakan salinan dan bukan dokumen asli, kemudian dokumen yang sudah digunakan sebagai bukti atau alat bukti pada persidangan tahun 2019 lalu, kemudian dokumen-dokumen tersebut belum diparaf, belum ada tanda tangan secara resmi dan juga lain-lainnya yang menyebabkan bukti-bukti atau bukti tertulis tersebut tidak sah. Dan pada hari ini masih diperdebatkan di dalam sana. Dari pihak Hasto Kristianto menyatakan keberatan kalau pihak KPK menggunakan bukti-bukti tertulis tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan pra-peradilan ini. Nah, nanti kita akan dengarkan apa hasilnya, apa yang disampaikan oleh ahli pidana pada hari ini, apakah hal tersebut sudah sesuai prosedur mulai dari penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, kemudian penyitaan barang-barang pribadi milik Hasto Kristianto dan juga stafnya Kusnadi, serta dokumen-dokumen yang dijadikan jadikan alat bukti oleh pihak termohon atau KPK ini bukti yang sah. Kemudian akan dilanjutkan pada esok hari untuk kesimpulan dan nanti pada hari Kamis akan dibacakan putusannya. Apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini sudah sah dan juga bisa dilanjutkan atau dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri akan menetapkan atau akan memutuskan nanti penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini tidak sah dan tidak boleh atau tidak akan dilanjutkan kasusnya kembali untuk sebagai tersangka. Seperti itu. Ayah. Baik, Jen, berarti kita akan sama-sama menunggu seperti apa hal yang nantinya akan disampaikan oleh para saksi di persidangan hari ini. Terima kasih, Jen, atas laporan Anda dan juga update Anda terkait persidangan hari ini. Selamat bertugas kembali.